dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. 2 hektar lahan yang berada di dekat permukiman terbakar. Petugas pemadam kebakaran dan BPBD Sijunjung berjibaku memadamkan api. Ban bekas seringkali dianggap sebagai limbah karena sulit untuk diolah. Namun di Olo, pusat kota Padang, ban bekas dimanfaatkan menjadi barang yang mempunyai nilai jual. Buron setahun, pelaku cabul diciduk tim Harimau Satreskrim Polres Pasaman di Bukit Tinggi. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Pepatah ini persis sama dengan kelakuan SJ, pelaku pencabulan yang ditangkap tim Harimau Satreskrim Polres Pasaman. SJ ditangkap karena mencabuli seorang siswi SMA di Pasaman. Tak tanggung-tanggung, perbuatan bejat itu telah dilakukannya puluhan kali. Selain di rumahnya, pencabulan juga dilakukan di rumah korban dan di beberapa lokasi lainnya. Akibat perbuatannya itu, korban mengalami depresi berat. Namun saat keluarga korban melaporkan kasusnya ke polisi, SJ pun hengkang dari kampungnya, Mangkumang, Jorong Sepakat, Nagari Simpang, Tonang Selatan, Pasaman. Polisi pun kesulitan menangkap pelaku karena posisinya berpindah-pindah. Seminggu lalu, polisi mendapat informasi jika SJ berada di Bukit Tinggi. Menurut kabar yang diterima polisi, SJ telah bermukim di Bukit Tinggi sejak sebulan lalu. Polisi pun akhirnya berhasil menciduk SJ di rumah kontrakannya dan memboyongnya ke Mapolres Pasaman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tersangka persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh saudara itu udah DPO selama 1 tahun kurang lebih. Jadi baru kemarin kita dapat informasi posisinya, keberadaannya di Bukit Tinggi, baru kita lakukan penangkapan. Informasi yang kita dapat dari tersangka setelah kita lakukan pemeriksaan, dia lari ke Medan, ada ke Batam, itu yang disampaikan oleh tersangka sendiri. Hingga Minggu sore, SJ masih diperiksa polisi secara intensif di Mapolres Pasaman. Lelaki pengangguran ini dijerat polisi dengan pasal 81, junto pasal 12, Undang-Undang Perlindungan Anak, dengan ancaman hukuman penjara selama 15 tahun. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Keji, begitulah perbuatan Satria Juanda. Pelaku tega membunuh Septia Ananda dan memotong tubuhnya menjadi 10 bagian. Pembunuhan itu dilatar belakangi karena korban belum sanggup membayar utangnya kepada pelaku sebesar Rp3.500.000. Usai membunuh korban, pelaku memutilasinya menjadi 10 bagian. Potongan tubuh itu dihanyutkannya di Sungai Batang Anai secara bertahap. Pelaku yakin perbuatannya tak akan diketahui, karena dalam pemikirannya, polisi akan kesulitan mengidentifikasi korban. Namun dugaan Satria meleset sama sekali. Polisi berhasil mengidentifikasi korban berdasarkan cincin yang masih melekat di jarinya. Cincin itu diketahui milik Septia Ananda. Tak butuh waktu lama, Satria Juanda pun ditangkap polisi di rumahnya di Pasar Usang, Lubu Alung. Hubungan antara korban dan pelaku adalah teman. Jadi mereka sudah berteman dengan motif saat ini itu adalah pinjaman uang. Jadi korban meminjam uang kepada pelaku, kemudian ditagih tidak sempat dan tidak bisa membayar, baru dilakukan aksi pembunuhan.
Saat diinterogasi, selain mengakui membunuh Septia Ananda, pelaku juga mengaku telah membunuh Siska dan Ade, dua mahasiswa yang hilang pada awal tahun 2024. Juanda dan Siska merupakan pasangan kekasih. Kalau sama Ade mungkin pas satu kampus tuh aja. Kalau sama Cika dari SMP dah. Sama Dinda udah dari SMP dia berteman. Nah, hubungannya dengan pelaku apa sebagai apa tadi? Pacar. Kalau aku Pacaran Siska ya? Iya, pacar Siska yang pelakunya. Oh iya. Mayat kedua korban ini dimasukkan ke sumur di rumahnya yang berada di Korong Lakwa, Nagari Pasausang, Padang Pariaman. Polres Padang Pariaman menjelaskan, fakta baru ini terungkap setelah Satria Juanda ditangkap dan diinterogasi. Berdasarkan pengakuan pelaku sudah membunuh 3 korban. Ya, di kejadian yang berbeda dan TKP yang berbeda. Untuk yang 2 ini TKP pembunuhannya di mana? TKP pembunuhannya di rumah pelaku. Hingga kini, polisi masih memeriksa pelaku secara intensif di Mapolres Padang Pariaman. Polisi ingin mendalami motifnya membunuh 2 wanita pada Januari 2024. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Dengan mengendap-endap, sejumlah polisi berpakaian bebas menghampiri sebuah rumah di daerah Pampangan, Lubuk Begalung, pinggiran Kota Padang pada Sabtu malam. Sesampainya di depan rumah, salah seorang polisi mengetuk rumah secara perlahan, layaknya orang yang akan bertamu. Sesaat setelah pintu dibuka, polisi langsung membekuk pemilik rumah dan menyampaikan informasi jika mereka adalah polisi yang akan menangkapnya. Meski awalnya membantah, namun pelaku tak berkutik saat polisi membeberkan aksinya. Hal yang sama juga terjadi pada istrinya, yang menolak suaminya dibawa begitu saja. Tapi akhirnya bungkam setelah polisi memperlihatkan surat penangkapan sang suami. Chun ditangkap polisi karena telah mencuri di 8 lokasi yang berbeda. Sasarannya adalah peralatan elektronik, mesin pertukangan, hingga barang berharga lainnya. Modusnya, Chun dan seorang temannya membobol rumah korbannya saat rumah ditinggal penghuninya. Berdasarkan informasi dari Chun, polisi juga menangkap rekannya Nakan di sebuah bengkel tak jauh dari rumah Chun. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita sejumlah mesin bor, mesin pemotong kayu, dan peralatan bengkel lainnya. Tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang telah berhasil mengamankan 2 orang pelaku yang diduga melakukan kejahatan pencurian dengan pemberatan dengan modus operandi membongkar rumah ya, dan mengambil beberapa barang untuk dilakukan jual kembali. Dan tim berhasil mengamankan terduga pelaku pada tanggal 19 Juli 2025, di mana dari kedua orang pelaku ini berhasil diamankan 4 unit alat bor. Atas perbuatannya, polisi menjerat mereka berdua dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 9 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Sekian perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Ulan Valeri dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.